Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Paramita dengan ujung nama induk mahasiswa 155. Saya dari semester 4. Saya juga merupakan mahasiswa Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Helna Elis NPD yang tidak mengurangi rasa hormat saya pada beliau. Nah, baik, materi yang akan saya paparkan kali ini adalah mengenai implementasi kurikulum. Apa sih implementasi kurikulum itu? Mari kita simak videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Jadi, karena pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan negara, maka kurikulum adalah bahan untuk sebuah rancangan atau pedoman sistem pembelajaran dunia pendidikan. Kurikulum juga tidak hanya sebuah pedoman, namun juga sebuah cara agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif terarah. Kurikulum tuh dapat diistilahkan kayak peta perjalanan pendidikan. Isinya ngatur apa yang diajarin, gimana cara ngajarnya, gimana biar tahu pemahaman siswa. Intinya biar proses pembelajaran gak asal jalan dan tetap terstruktur, punya tujuan jelas. Tapi tentu saja dalam praktiknya terkadang implementasinya gak selalu mulus. Akan ada banyak faktor, maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menganalisis lebih lanjut di lapangan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum dalam dunia pendidikan, selanjutnya adalah bagaimana pengimplementasiannya, yaitu pengertian secara umumnya, implementasi kurikulum itu merupakan proses penerapan rancangan pengajaran yang diterapkan pada pendidikan di dalam kelas. Implementasi kurikulum tuh basically cara sekolah ngajarin rancangan belajar biar nggak cuma teori doang. Hal ini melibatkan guru, metode ngajar, evaluasi, fasilitas, dan lingkungan sekolah. Tapi tiap sekolah bisa beda cara nerapinya, tergantung situasi mereka. Intinya, kurikulum harus fleksibel biar tetap relevan sama perkembangan zaman. Jadi, nggak cuma buat lulus ujian, tapi beneran nyiapin murid buat kehidupan nyata. Selain pengertian secara umum, implementasi kurikulum juga memiliki pengertian dari beberapa para tokoh. Ada 3 tokoh yang saya cantumkan, yaitu Ralph W. Taylor, Ki Hajar Dewantara, dan Nadiem Makarim. Dari ketiga tokoh tersebut, mereka sepakat bahwa kurikulum tidak boleh kaku, harus bisa menyesuaikan diri agar memberi manfaat kepada murid. Selanjutnya adalah macam-macam kurikulum. Kurikulum terbagi menjadi 5 macam, yaitu kurikulum struktural, kurikulum operasional, kurikulum material, kurikulum kultural, dan kurikulum eksperimental. 5 macam ini memiliki ciri-ciri dan contoh sebagai berikut. Pertama, implementasi kurikulum struktural. Nah, implementasi kurikulum secara struktural ini diterapkan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan pendidikan, sehingga apapun yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Jadi, implementasi kurikulum secara struktural tuh intinya gimana kurikulum dijalin dari atas ke bawah, dari pemerintah yang bikin aturan, sekolah yang menyesuaikan, sampai guru yang langsung ngajarin ke murid. Semua elemen harus sinkron dan berjalan efektif. Yang berikutnya adalah ciri-ciri implementasi kurikulum struktural. Yang pertama, fokus pada tujuan yang jelas. Setiap pembelajaran punya target yang udah ditetapkan, jadi nggak asal ngajar, tapi ada keterampilan atau pengetahuan spesifik yang udah dicapai. Yang kedua yaitu materi yang tersusun rapi. Urutan pembelajaran dibuat logis dan sistematis biar gampang dipahami step by step. Nah, yang ketiga itu pakai silabus dan RPP. Guru pakai silabus dan RPP buat ngerancang pembelajaran sesuai jadwal, jadi lebih terstruktur dan gak asal jalan. Intinya, semuanya dibuat tertata biar pembelajaran efektif dan jelas arahnya. Implementasi kurikulum secara struktural juga memiliki contoh, yaitu di mana sebuah sekolah terdapat penerapan kurikulum merdeka yang dimana siswa harus mengikuti struktur mata pelajaran wajib dan mata pelajaran yang telah ditentukan atau pilihan. Guru mengajar sesuai silabus dan mencapai pembelajaran yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan. Yang berarti pada sekolah ini, kurikulum merdeka diterapkan dengan kombinasi mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Siswa tetap harus ikut struktur yang udah ditentukan, tapi ada ruang buat milih pelajaran sesuai minat. Guru ngajar pakai silabus,
dan ngejar target pembelajaran yang udah dirancang Kemendikbud. Jadi tetap terarah tapi lebih fleksibel. Nah, implementasi kurikulum berikutnya adalah implementasi kurikulum secara operasional. Implementasi ini merupakan penerapan kurikulum yang sudah disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan yang disesuaikan dengan lembaga pendidik. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum operasional ini lebih tertuju pada cara sekolah menjalankan pembelajaran agar efektif dan sesuai karakteristik siswa, namun masih sejalan dengan aturan pusat. Nah, kemudian implementasi ini juga punya ciri-ciri, yang dimana implementasi kurikulum secara operasional itu memiliki ciri-ciri yang pertama, terstruktur, yaitu mengikuti pedoman kurikulum yang berlaku, tapi ada arah yang jelas dan tidak asal jalan. Yang kedua, fleksibel, bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, jadi lebih santai dan tidak kaku, tapi tetap relevan. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan, fokus pada apa yang diinginkan dan mencapai kompetensi yang ditargetkan. Yang keempat, melibatkan berbagai pihak, guru, siswa, sekolah, dan masyarakat ikut berperan. Jadi, nggak cuma guru aja yang bertugas, tapi siswa sekolah dan masyarakat bisa ikut andil. Kemudian yang kelima, berbasis evaluasi. Ada pemantauan dan penilaian untuk perbaikan berkelanjut. Jadi ada yang bisa diperbaiki ketika ada kekurangan pada kurikulum itu. Implementasi ini juga memiliki contoh. Yang pertama, di dalam kelas, yaitu peserta didik diajarkan guru mengenai materi menggunakan metode diskusi. Untuk apa? Agar implementasi kurikulum ini tidak monoton, masih berjalan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, di dalam sekolah, seperti halnya mengadakan ekstrakurikuler untuk mendukung pembelajaran formal. Hal ini berguna agar siswa bisa belajar tidak hanya mengenai teori. Contoh yang ketiga yaitu di dalam masyarakat. Jadi, peserta didik dapat melakukan praktik kerja lapangan atau mengabdi pada masyarakat. Sebagian dari pembelajaran, jadi siswa bisa dapat pengalaman langsung dari dunia nyata, tidak hanya teori yang dipaparkan saja. Jadi, dalam implementasi kurikulum itu bukan cuma teori, tapi benar-benar diterapkan atau dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari di dunia pendidikan. Implementasi kurikulum selanjutnya adalah implementasi secara material. Implementasi kurikulum ini adalah kurikulum yang fokus pada isi atau materi yang diajarkan pada peserta didik. Nah, kurikulum secara material ini mencakup buku, modul, silabus, bahan ajar, dan sumber lain yang akan diajarkan pada peserta didik. Implementasi kurikulum secara material itu basically tentang isi atau materi yang diajarin ke siswa, kayak buku teks, modul, bahan ajar, dan segala sumber belajar yang dipakai. Fokusnya lebih ke apa yang diajarkan, bukan cuma gimana cara ngajarnya. Jadi intinya ini lebih ke konten pembelajarannya, bukan metode atau teknik ngajarnya. Implementasi kurikulum secara material juga memiliki ciri. Yang pertama, buku dan sumber belajar, di mana penggunaan buku teks, modul, dan bahan ajar lainnya itu sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan alat pendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu media dan teknologi, di mana penggunaan alat bantu seperti proyektor, e-learning, atau aplikasi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu instrumen evaluasi, seperti tes, ujian, tugas, dan asesmen lain yang mengukur pencapaian belajar. Selanjutnya yaitu anggaran dan pendanaan. Nah, dukungan finansial untuk operasional dan pengadaan bahan ajar. Kemudian, implementasi kurikulum secara material juga memiliki contoh, yaitu adalah yang pertama, buku ajar. Sekolah menggunakan buku dari Kemendikbud sebagai panduan pembelajaran. Yang kedua, laboratorium IPA. Siswa melakukan praktikum dengan alat dan bahan yang disediakan sekolah. Yang ketiga, e-learning, di mana guru menggunakan Google Classroom untuk memberikan materi dan tugas. Kemudian, ujian semester. Sekolah mengadakan ujian berbasis komputer sesuai standar kurikulum. Yang terakhir adalah perpustakaan digital. Siswa bisa mengakses e-book untuk menunjang pembelajaran. Implementasi kurikulum berikutnya adalah implementasi kultural, di mana implementasi ini secara hakikat merupakan pelaksanaan kurikulum yang dipengaruhi oleh budaya atau kebiasaan yang ada pada lingkungan lembaga pendidikan.
Nah, implementasi ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, nilai dan norma sekolah, di mana pembelajaran mencerminkan budaya, etika, dan karakter yang dijunjung sekolah. Yang kedua, tradisi dan kebiasaan, di mana adanya kegiatan rutin seperti upacara, doa bersama, atau hari budaya. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial, di mana hubungan guru antar siswa yang mencerminkan sikap saling menghormati dan gotong royong. Kemudian yang keempat adalah penggunaan bahasa dan simbol. Nah, bahasa daerah atau simbol budaya lokal digunakan dalam pembelajaran. Ciri yang kelima adalah iklim sekolah. Suasana sekolah yang mencerminkan identitas dan budaya komunitas sekolah. Implementasi kurikulum secara kultural juga memiliki contoh, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa daerah, di mana guru mengizinkan siswa menggunakan bahasa daerah dalam diskusi tertentu. Kemudian yang kedua, upacara dan ritual sekolah, di mana sekolah mengadakan upacara bendera, doa bersama, atau perayaan Hari Besar Nasional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam contoh ini, mata pelajaran IPS mengajarkan sejarah dan budaya daerah setempat. Yang keempat, gotong royong. Siswa dan guru bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah secara rutin. Yang kelima, pakaian adat di hari tertentu. Nah, sekolah juga bisa loh mewajibkan siswa memakai pakaian adat saat peringatan Hari Kartini atau Hari Budaya. Nah, kemudian implementasi kurikulum berikutnya adalah secara eksperimental, yang dimana adalah sesuatu penerapan kurikulum dengan metode percobaan, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Hal ini mencakup pembelajaran, pengamatan, mencoba, dan menemukan konsep dengan mudah. Dalam implementasi kurikulum secara eksperimental, penerapan kurikulum melalui metode percobaan, eksplorasi, dan pengalaman langsung, di mana siswa belajar dengan mengamati, mencoba, dan menemukan konsep secara praktis. Implementasi kurikulum secara eksperimental ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berbasis percobaan, di mana pembelajaran dilakukan melalui eksperimen dan praktik langsung. Yang kedua, pendekatan saintifik, di mana yang berarti menggunakan metode observasi, hipotesis, eksperimen, dan analisis. Yang ketiga yaitu hands-on learning, di mana siswa aktif mencoba dan mengalami sendiri, bukan hanya sekadar teori. Yang keempat, lingkungan fleksibel. Belajar tidak hanya di kelas, tapi juga laboratorium, alam, atau industri. Kemudian yang kelima adalah berorientasi pada penemuan, di mana hal ini mendorong siswa menemukan solusi atau inovasi dari percobaan. Nah, implementasi kurikulum secara eksperimental ini juga memiliki contoh, yaitu yang pertama, praktikum IPA. Siswa melakukan percobaan reaksi kimia di laboratorium. Kemudian yang kedua, proyek sains. Siswa membuat filter air sederhana untuk memahami proses penyaringan. Nah, kemudian yang ketiga adalah observasi lapangan, di mana siswa diharapkan mengamati ekosistem hutan untuk belajar tentang keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat, simulasi ekonomi. Siswa menjalankan bisnis mini di sekolah untuk memahami konsep ekonomi. Yang kelima adalah robotika dan coding. Siswa merancang dan menguji program robot sederhana dalam belajar teknologi. Setelah beberapa macam implementasi kurikulum tadi yang saya sebutkan, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan implementasi kurikulum. Tentu saja implementasi kurikulum ini memiliki tujuan, di mana implementasi kurikulum memiliki tujuan untuk menerapkan rencana pengajaran untuk memastikan para peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Implementasi kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang teratur sehingga proses pendidikan ini dapat berjalan dengan terarah. Intinya, implementasi kurikulum itu buat ngejalanin rencana, yaitu rencana pendidikan, biar siswa nggak cuma hafal doang, tapi juga paham, kreatif, dan siap masuk dunia nyata. Ada standar yang jelas, jadi belajar nggak asal. Kemudian ya plusnya lagi, ini ngejembatanin teori sama praktik
biar ilmu beneran kepake, bukan sekadar ngawang. Selain adanya tujuan, implementasi kurikulum juga memiliki manfaat, di mana implementasi kurikulum ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya, agar pendidikan lebih sistematis dengan kurikulum yang terstruktur. Peserta didik dapat ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ada manfaat lain yang dapat diambil, yaitu manfaat utama implementasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama adalah arah dan standar pendidikan, di mana membantu pembelajaran jadi lebih terstruktur dan sesuai tujuan. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi siswa. Hal ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan soft skills seperti kreativitas dan problem solving. Yang ketiga adalah kesiapan masa depan. Hal ini membantu siswa lebih siap menghadapi dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Nah, manfaat implementasi kurikulum itu bikin pendidikan lebih terarah kan? Jadi nggak asal. Siswa dapat ilmu yang up to date, skill akademik oke, plus soft skill kayak kreativitas dan teamwork. Nah, terus buat gurunya, kurikulum jadi panduan biar ngajar lebih efektif. Ujung-ujungnya, lulusan jadi lebih siap buat kerja atau lanjut studi. Yang berikutnya adalah fungsi dan peran implementasi kurikulum, di mana implementasi kurikulum itu memiliki fungsi dan peran sebagai proses pendidikan agar pendidikan dapat berjalan secara sistematis. Nah, fungsi dan peranan lainnya adalah sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agar tujuan suatu pendidikan dapat berjalan secara efektif. Dalam hal lain, implementasi kurikulum juga berperan dalam membentuk keterampilan. Dalam keterampilan apa? Yaitu keterampilan akademik dan non-akademik. Implementasi kurikulum itu panduan biar belajar terarah, atur materi, metode, dan evaluasi. Dan juga bantu siswa kembangin skill kayak critical thinking, kreativitas, teamwork, dan pastiin pendidikan relevan sama zaman biar siap kerja atau lanjut kuliah. Implementasi kurikulum juga memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Pada tahapan persiapan, di mana kita harus mengadakan pelatihan guru dan tenaga pendidik agar mereka tuh paham kurikulum baru dan cara penerapannya. Nah, kemudian penyediaan sarana dan prasarana seperti buku, teknologi, laboratorium, dan lainnya. Berikutnya adalah sosialisasi dan stakeholder, di mana sekolah harus kasih tahu guru, siswa, orang tua, dan masyarakat tentang perubahan kurikulum. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan itu ada proses belajar atau proses belajar mengajar, di mana guru mulai mengajar sesuai dengan kurikulum yang baru. Kemudian, penggunaan metode dan strategi yang sesuai. Bisa pakai model pembelajaran yang inovatif. Berikutnya, evaluasi dan penyesuaian. Guru perlu melihat apakah metode yang diterapkan itu sudah efektif atau butuh penyesuaian. Selanjutnya adalah monitoring atau evaluasi, di mana hal ini perlu diperlukan observasi dan penilaian. Lihat apakah kurikulum sudah berjalan sesuai rencana atau ada kendala. Berikutnya adalah feedback dari guru, siswa, dan orang tua untuk perbaikan ke depannya. Nah, selanjutnya adalah revisi dan penyempurnaan. Kalau ada kekurangan, kurikulum bisa diperbaiki atau disesuaikan. Jadi, implementasi kurikulum itu nggak cuma sekadar diterapkan, tapi juga perlu dievaluasi dan dikembangkan terus bisa sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Nah teman-teman, setelah tahap-tahap implementasi kurikulum, yang berikut adalah implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini lebih tertuju pada penyusunan dan penyiapan kurikulum sebelum kurikulum akhirnya dapat digunakan di dunia nyata. Ada beberapa proses, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perancangan kurikulum. Yang ketiga, uji coba dan evaluasi. Yang keempat yaitu adalah implementasinya. Pada step analisis kebutuhan, kita perlu mencari tahu apa yang dibutuhkan siswa dan tujuan pendidikan. Analisis kebutuhan tuh dalam penyusunan kurikulum itu penting banget biar sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dunia kerja, perkembangan zaman, serta kapasitas guru dan sekolah.
Metode yang bisa dipakai pada analisis ini ada beberapa, seperti survei dan wawancara, yaitu mengumpulkan insight langsung dari siswa, guru, dan stakeholder pendidik. Nah, yang kedua, studi tren pendidikan. Pada metode ini tuh kita bisa ngikutin perkembangan terbaru di dunia pendidikan biar kurikulum tetap relevan. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi kurikulum lama. Hal ini kita perlu mengecek apa yang udah efektif dan apa yang perlu di-upgrade. Nah, intinya adalah semua ini dilakukan biar kurikulum yang dibuat benar-benar bisa menjawab kebutuhan dunia nyata. Nah, berikutnya adalah perancangan kurikulum. Kita perlu menyusun materi, metode, dan strategi pembelajaran. Setelah analisis kebutuhan, step berikutnya adalah rancangan kurikulum. Yang pertama adalah kompetensi dan tujuan. Nah, tentu aja kita perlu tentuin skill dan knowledge yang harus dikuasain siswa. Yang kedua, struktur dan urutan materi. Kita perlu susunan mata pelajaran dan materi biar runtut dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah metode pembelajaran, di mana kita harus pilih cara ngajarnya, bisa diskusi, praktik, project based, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah strategi penilaian. Nah, dalam strategi penilaian ini, kita tentuin cara ngecek pemahaman siswa, kayak ujian, tugas, atau asesmen lainnya. Berikutnya adalah uji coba dan evaluasi. Kita harus cobain dulu, lihat efektif atau enggak, terus diperbaiki. Sebelum kurikulum resmi dipakai, harus diuji coba dan evaluasi dulu biar makin matang. Caranya yang pertama adalah pilot project, yang dimana coba diterapkan di beberapa sekolah dulu. Kemudian yang kedua, dapat feedback. Kita dengerin pendapat siswa, guru, dan pihak terkait. Yang ketiga adalah analisis hasil. Kita lihat efektivitasnya dari hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang keempat, kita revisi dan upgrade. Perbaiki kekurangan sebelum diterapkan luas, biar kurikulumnya nggak cuma bagus di teori, tapi juga work di lapangan. Yang berikutnya adalah implementasi. Baru deh diterapin ke sekolah atau lembaga pendidikan. Setelah semuanya siap, implementasi kurikulum bisa jalan. Nah, keberhasilannya itu dipengaruhi oleh satu, kesiapan guru. Guru harus paham dan siap ngajarin kurikulum baru. Kemudian yang kedua adalah fasilitas sekolah, di mana sarana dan prasarana harus mendukung. Kemudian yang ketiga adalah motivasi siswa. Siswa itu perlu loh semangat dan manajemen belajar. Kemudian yang keempat adalah dukungan orang tua dan masyarakat. Biar pendidikan gak cuma di sekolah, tapi juga didukung lingkungan sekitar. Nah, kalau semua faktor yang udah on point, kurikulum dapat sukses diterapkan. Jadi, pengembangan kurikulum itu lebih ke proses nyiapin kurikulumnya. Sedangkan implementasi kurikulum itu tahap di mana kurikulumnya beneran dijalankan. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Dalam mengimplementasikan kurikulum, tentu akan ada banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam ataupun dari luar. Nah, faktor apa aja sih? Pertama, dari faktor internalnya adalah guru. Guru itu harus kompeten dan siap mengajar sesuai kurikulum. Yang kedua adalah siswa, yaitu semangat dan aktif dalam proses belajar. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Fasilitas sekolah harus mendukung pembelajaran. Nah, yang keempat, manajemen sekolah. Pengelolaan yang baik biar kurikulum berjalan lancar. Kalau semua ini strong, implementasi kurikulum ini bakal maksimal. Nah, kalau dari faktor eksternal atau faktor luar, yang pertama adalah kebijakan pemerintah, yaitu aturan dan regulasi pendidikan yang berlaku. Yang kedua adalah dukungan orang tua dan masyarakat. Biar pendidikan nggak cuma tanggung jawab sekolah. Kemudian perkembangan teknologi dan informasi. Kita tuh harus adaptasi sama tren digital dan inovasi. Berikutnya adalah budaya dan nilai sosial. Kurikulum harus relevan dengan norma dan karakter masyarakat. Kalau semua ini sudah selaras, kurikulum bakal lebih efektif.